itu. Jadi tolong ya, kalau kamu seorang laki-laki, tunjukkan. Kalau kamu mau beres masalah ini, selesaikan semuanya. Oke, pertama kita sampaikan dulu nih, kita hari ini terutama kenapa Tiara Merlin ini kita dampingin, ada saya, ada Ica dan tim yang lainnya, karena salah satunya kemarin ada statement dari Yandri ya, Yandri selaku mantan menantu dari Tiara Merlin. Nah, kemarin Yandri ini menyampaikan ke beberapa wartawan atau membuat statement yang kebenarannya itu adalah sama sekali tidak benar, yaitu dia bilang kalau mertuanya atau dari keluarga istrinya ini, mantan istrinya yang sekarang adalah status mantan istrinya, tidak membuat akses untuk bertemu dengan anaknya. Justru di sini kebalik, yang menelantarkan anak sampai saat ini adalah Henry. Dia sebagai bapaknya menelantarkan anak. Dia tidak pernah menafkahi, tidak pernah mengunjungi. Kewajiban sebagai seorang bapak terhadap anaknya dia tidak pernah melaksanakan atau dia tidak pernah melakukan. Justru kami yang akan melakukan upaya hukum. Iya, jangan kebalik. Ini kan kemarin saya dengar nih, dia mau somasi saya ya. Nggak salah tuh yang somasi, harusnya saya dong yang somasi dia ya. Karena semua yang dikatakan sama Yandri itu saya nggak mungkin ngadain ini ya kalau kamu benar. Ini semua bohong kamu. Mana tanggung jawabmu sebagai bapak ya? Terus dia bilang, saya nggak pernah membantu gitu ya, ada bantuan. Sebenarnya saya apapun menyediakan untuk dia gitu. Kalau misalkan dia nggak punya kendaraan, saya siapin kendaraannya untuk nengok anaknya ke Garut coba. Kurang gimana saya sama dia coba? Kurang gimana saya sama dia coba? Kurang gimana saya sama dia coba? Tapi dia yang jelas dia nggak ada niat untuk nemuin anaknya. Dalam waktu dekat ini mungkin silakan kalau misalnya dia punya upaya hukum, yang jelas kita yang seharusnya melakukan upaya hukum ini. Jangan sampai karena untuk membela diri dia sendiri timbullah permasalahan-permasalahan lain dilakukan oleh dia, yaitu fitnah yang dilakukan. Ada hal-hal yang disampaikan nih, kita lagi kaji juga nih, yang disampaikan oleh Yandri dan kelompoknya mungkin, yang di situ kebenarannya tidak ada. Ada yang disampaikan yang menyinggung dan itu tidak benar. Ini jangan sampai ini menjadi suatu fitnah yang kita juga bisa melakukan upaya hukum lain juga gitu kan. Di samping penelantaran anak, kita bisa melakukan fitnah-fitnah yang memang dia lakukan gitu. Itu. Enggak ada, semua dia bohong. Dia bohong. Bohong semua. Ya udah silakan dia keluarin aja. Yang jelas dia bohong kok, bohong semua dia. Ngada-ngada semua dia. Dia itu emang pintar ceramah anaknya. Ya bayangin aja, Mas ya. Dari hamil 3 bulan si Moni. Sebenarnya dari 2 bulan aja mereka sudah bermasalah. 3 bulan udah ditinggalin. Terus nyerain lewat WA, coba itu. Itu sebagai laki-laki bukan sih kamu? Kalau misalkan dia sebagai laki-laki gentle, datang dong sama orang tuanya. Harus ingat waktu dia mau ngemis-ngemis ke saya, memohon pengen nikahin Moni. Nih ada saksinya tuh, kakak saya juga ada tahu kok dia datang ke rumah. Pas tereliminasi dari Lida, dia langsung datang ke rumah, nginap di rumah, memohon-mohon minta diantar pengen nikahin Moni. Pokoknya semua yang dikatakan si Yandri itu bohong. Dia nggak tahu keadaan anaknya gimana nggak tahu. Paling dia video call waktu itu ya, video call. Terus kemarin dia bilang, pengacaranya bilang begini bang, kemarin. Gimana mau biayain? Kontak aja diblokir semua. Semua alasan. Itu bohong semua. Saya ngeblokir dia itu, kalau saya enggak, Monik ya, Monik ngeblokir itu kenapa? Karena emang dia
bapaknya sudah tidak ada membiayai anaknya, percuma dong. Cuma pengen dia video call terus, jadi keenakan dia gitu loh. Pengen kita itu dia datang ke Garut, bukan cukup dari video call. Maka saya bilang, udah Neng, cukup diblokir aja, dia keenakan. Nanti kalau diblokir pasti dia datang, tapi masih aja kagak datang. Coba gitu Bang. Itu bukan untuk nafkah, itu semasa kuliah ya, maaf ya. Pokoknya kalau untuk anak dia belum ada sepeser pun. Belum ada sepeser pun. Belum. Itu pun maksa ya waktu itu minta. Kalau nggak dipaksa nggak ada. Kalau kita step hukumnya akan kita lakukan. Kalau kemungkinan perlu nih untuk kita ke Komnas Anak, minta masukan ke Komnas Anak, diskusi dengan Komnas Anak, sebelum kita melaporkan ini ke kepolisian, kita akan lakukan itu. Tinggal kita lihat etikat baiknya dari Yandri. Kalau sampai setelah kami menjawab atau menyampaikan hari ini Yandri ini tidak punya etikat baik terhadap tanggung jawabnya terhadap anak ini, kita akan lakukan ini semua. Mungkin untuk Yandri ya, saya harap kamu sejujur-jujurnya, jangan mengada-ngada, jangan dikurangin, jangan dilebihin. Yang jelas kamu tuh emang orang tua yang tidak bertanggung jawab, laki-laki yang tidak bertanggung jawab sama anak. Sampai manapun saya akan tindak lanjuti masalah ini kalau kamu tidak ada tanggung jawabnya kepada anak. Tanggung jawabnya kepada anak. Tanggung jawabnya kepada anak. Tunjukkan laki-lakimu kalau kamu benar laki-laki. Saya kurang sabar gimana nunggu kamu udah 2 tahun. Coba bayangin Mas, Mbak, kalau misalkan posisi kita ya, posisi si Monik ada di kita seperti apa. Saya sebagai orang tuanya nih, kemarin bilang, orang tuanya jangan ikut campur, kata gitu kan. Gak mungkin dong anaknya yang disiksa selama 2 tahun lebih mau diam aja semua orang tua, coba. Gak mungkin dong, berarti turun tangan. Kalau orang tuanya tidak turun tangan, berarti saya mana orang tuanya gitu. Itu. Jadi tolong ya, kalau kamu seorang laki-laki, tunjukkan. Kalau kamu mau beres masalah ini, selesaikan semuanya. Oke, terima kasih.